judul yang dimintakan kepada saya tentang langkah-langkah investigasi KLB atau wabah. Jadi ini sebetulnya langkah-langkah umum ya, langkah-langkah umum. Jadi saya karena kalau spesifik tentu spesifik sesuai dengan kasusnya. Itu yang perlu kita ketahui, tapi langkah umum kita perlu memikirkan apa ini yang harus ada. Nah, saya ulang lagi yang di yang lalu itu bahwa inti daripada kita bisa melangkah untuk penyelidikan KLB semuanya itu adalah sistem perencanaan surveillance. Jadi itu sebetulnya intinya adalah demikian. Apa saja kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang akan kita susun perencanaan sistem surveillance itu apa-apa saja. Nah, itu saya ulang sedikit. Nah, pertanyaannya itu apa yang ingin kita ketahui dari masing-masing kejadian atau dari masing-masing kasus yang kemungkinan itu bisa tetap saja tidak akan melakukan apa yang kita yang kita amati itu bisa menjawab bahwa situasi atau keadaan di wilayah kita itu memang terjamin atau sedang dalam masa yang perlu penanganan serius. Itu ya. Jadi ini satu hal yang perlu kita pegang sejak dari awal dalam surveillance. Ini sebetulnya yang yang minggu lalu ya. Saya ulang sedikit kepalanya aja, ujungnya aja, awalnya aja. Nah, namanya kalau COVID ini apa? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu kira-kira apa namanya? Tim emergensinya apa namanya? Siapa? Gugus tugas namanya. Nah, ya, gugus tugas namanya ya kan, gugus tugas. Jadi terserah namanya ya kan, tim gerak cepat, tim emergensi, tim gugus tugas. Yang jelas itu adalah tim emergensi. Nah, itu yang perlu kita bentuk, harus ada dia tim itu. Nah, bagaimana tim itu? Jumlah dari tim itu bagaimana? Nah, yang harus kita ketahui bahwa minimal di setiap kabupaten kota itu ada satu tim. Minimal itu. Nggak jelas ya? Jelas ya? Suara saya gimana? Jelas, Pak. Kurang dengar. Kurang dengar? Putus. Waduh. Gimana caranya ya? Dengar. Ada dengar Pak, jelas kok Pak. Nah, ada yang jelas, ada yang enggak. Itu berarti koneksi Pak. Koneksi ya, betul. Iya. Ya, internetnya ya. Oke. Nah, ya kalau semuanya bilang enggak jelas, artinya dari saya, ya kan gitu. Nah, jadi saya ulang lagi, minimal di setiap kabupaten kota itu ada satu tim. Kalau lebih ya bagus sekali. Nah, komposisinya, komposisi tim itu tentu oleh karena itu adalah kasus atau kejadian penyakit, ya dokter lah yang di situ yang tentu harus ada. Lalu ahli epidemiologi. Nah, ini Anda semua ini nanti harus bekerja di dalam tim itu. Ada di dalam tim itu. Petugas laboratorian, ya kan. Nah, kemudian
pelaksana program. Nah, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu ada kan pelaksana program di situ. Ada, apalagi sekarang ada yang PTM namanya, ada yang eh, eh, P, penyakit menularnya. Ada yang penyakit menular, ada yang penyakit tidak menular, ya kan? Nah, itu harus terlibat mereka. Nah, ditambah lagi idealnya ada dari kehewanan. Sangat bagus kalau ada dokter hewan di situ. Contoh misalnya, kalau ada kejadian rabies misalnya, rabies ya bukan kaitannya dengan kita saja, oleh karena kita ini kalau orang kesehatan itu puskesmas atau rumah sakit itu kan sudah di ujungnya, pasien datang bekas digigit anjing, ya kan gitu. Kenapa anjing bisa menggigit? Oleh karena anjingnya terkena rabies, karena anjingnya rabies. Nah, lalu bagaimana urusan anjingnya? Tentu kehewanan lah yang ininya. Nah, bagaimana situasi rabies pada hewan penular rabies, HPR namanya ya, singkatannya HPR. Saya masih ingat itu. Nah, bagaimana situasinya? Apakah anjing berkeliaran, terutama. Nah, apakah bisa dipelihara dengan baik oleh yang punyanya? Biasanya kalau zaman dulu ya kan, zaman saya itu kalau anjing ditabrak mobil, maka yang banyak yang punyanya itu. Ada yang semua mengaku itu punya dia. Dan itu mahal harganya, sampai sekian ringgit emas katanya. Tapi kalau ada yang menggigit orang, semuanya tidak ada yang punya. Nah, kan gitu ya kan? Nah, itulah ininya. Itulah uniknya ya kan, uniknya masyarakat itu. Jadi itulah contoh-contoh saja ya kan. Jadi kehewanan itu perlu kita libatkan di dalam hal ini. Ya, dalam kasus-kasus demam berdarah juga secara entomologi ya kita juga harus melibatkan ahli-ahli biologi ya kan yang bisa mengetahui tentang insektisida, ya kan, insektisida ininya racunnya ya. Nah, itulah. Kemudian apa tantangannya untuk tim emergency ini? Yang susahnya itu kalau sudah kompak, tim itu sudah kompak, tiba-tiba berganti. Tapi itu juga tidak bisa dihindari ya kan, oleh karena berkaitan dengan ya karir seseorang. Mungkin karirnya meningkat, dia mau sekolah dan lain sebagainya. Nah, pergantian ini harus disikapi dengan baik, dengan sabar ya kan, tetap. Kemudian lemahnya koordinasi. Nah, ini koordinasi. Kita harus sering komunikasi. Nah, itulah dia ya kan, sering komunikasi. Apa yang dikomunikasikan bukan nota ya kan, tapi bagaimana kita membahas data-data surveillance yang sudah kita kumpulkan itu. Nah, itu ketemu membahas bagaimana situasi ya kan. Nah, itu. Kemudian, nah ini lagi keterbatasan dukungan sumber daya. Sumber daya itu adalah bisa orang, bisa uang, ya kan? Bisa uang, bisa orang, bisa uang. Uang itu jadi macam-macam jadinya, ya kan? Nah, keterbatasan ini juga perlu ya bagaimana kita mensikapi, karena itu tantangan. Jangan dianggap itu sebagai hambatan, ya kan? Tapi adalah tantangan bagaimana supaya tim emergency kita sukses. Gitu. Kemudian masalah kesinambungan. Nah, itu juga harus berkesinambungan. Nah, kembali ke koordinasi. Kita harus sering membahas, punya waktu kita membahas secara tim. Apakah itu dengan pertemuan, dengan ya informal aja juga itu sudah merupakan suatu koordinasi yang nanti kita lihat kesinambungan gitu ya. Kemudian, nah, juga poskonya. Nah, itu. Jadi posko ini sebetulnya adalah tempat di mana kita punya, kita bisa menampilkan situasi di
yang kita amati. Jadi sebetulnya dia menjadi posko surveillance pada saat biasanya, tapi pada saat emergensi tentu kita harus punya suatu tempat di mana semua kegiatan berpusat di situ. Nah, ini, jadi ya kan kalau saya nggak tahu kalau di sekarang ini kalau COVID kita tentu di adanya pada Pak Gubernur kalau nggak salah di provinsi ya kan, di Pak Bupati mungkin di daerah masing-masing, di kabupaten kota masing-masing, bupati atau wali kota. Jadi ada poskonya di situ, semuanya dibahas, dikendalikan, diolah semua data yang ada di situ sehingga memang betul-betul terkendali, bisa mendapatkan semua informasi yang benar. Ini posko. Nah, tugasnya apa? Ngapain kita? Apa yang kita lakukan dalam mengendalikan wabah itu? Yang pertama tentu pengumpulan informasi. Jadi data kita himpun lagi ya kan. Kemarin minggu lalu sudah saya sebutkan juga itu ya kan, kita mengumpulkan data ya kan, informasi, semua informasi adalah data ya. Nah, kemudian informasi itu kita verifikasi ya kan, kita verifikasi apakah itu memang informasi yang valid atau hanya rumor saja. Itu harus dipilah ya kan. Rumor kalau bisa kita sikapi dengan baik, kita luruskan lagi hal-hal yang tidak benar. Nah, itu adalah sangat baik karena apalagi zaman sekarang itu dengan medsos yang sangat gencar itu juga kita perlu mensikapinya sehingga dia menjadi bisa dikendalikan, bisa diatasi sehingga menjadi betul-betul informasi yang baik. Kemudian datanya kita analisis ya kan, kita analisis. Saya mau tentang analisis data ini. Jadi pernah ini pengalaman ya, terjadi kasus diare pada suatu kecamatan, Kemudian diturunkanlah tim di situ, semua membantu diare, tentu segala macam cairan dan lain sebagainya, cairan infus, obat-obatan, antibiotik dan lain sebagainya diturunkan ke sana. Kemudian setelah itu bisa teratasi, ya kan, bisa teratasi oleh tim yang bagian tim kesehatannya, lalu juga secara epidemiologi kita menganalisis datanya. Kita kumpulkan datanya itu. Lalu apa yang terjadi bahwa setelah diolah dan kita lihat ternyata data yang kejadian yang ada di saat itu ternyata kalau dikumpulkan datanya juga dari yang ada, ternyata data yang ada surveillance itu lebih banyak daripada data pada saat itu. Jadi sebetulnya bukan KLB dia, tapi oleh karena dikagetkan ada orang-orang yang berwenang menyampaikan sesuatu, menjadi dia KLB. Nah itulah dia. Kita perlu verifikasi lagi, kita analisis. Itulah ya kan. Jadi yang tadinya dikatakan KLB, ternyata dia bukan KLB. Ya kan, KLB. Ya itulah dia. Lalu kemudian setelah kita analisis, ya kita bikin laporan. Laporannya periodik, ya kan? Periodik. Kalau sekarang kita lihat di TV itu datanya harian, ya kan? Harian gitu. Bisa juga kalau memang sangat cepat, ya oleh karena di satu, kalau hanya menyangkut pada satu wilayah puskesmas saja misalnya, maka mungkin bisa juga per sekian jam bagaimana kondisinya. Tapi biasanya per hari lah ya kita ininya. Kemudian setelah itu juga harus ada publikasi epidemiologinya seperti apa.
atau yang gunanya juga untuk dukungan media, bahkan kita mau memasukkan ke media elektronik atau media cetak dan lain sebagainya, ke koran, dan ya itulah dia. Ini tugas daripada tim emergency. Nah, ini contoh misalnya. Misalnya contoh ada kasus suatu penyakit X saja kita sebutkan, jumlahnya ada 81. Nah, kemudian setelah diverifikasi ternyata jumlahnya diverifikasilah, dapat diverifikasi 65. Jadi jumlahnya ada 81, setelah diverifikasi jumlah itu hanya 65. Lalu ditelusuri lagi. Ternyata yang benar itu hanya 37, sedangkan yang 28 lagi itu tidak benar, ya kan? Nah, itulah yang jadi kita perlu melakukan verifikasi, kita cocokkan betul apakah ini memang kasus atau bukan. Kalau bukan, keluar ya. Tapi kalau dia benar kasus, dia itu di dalam kriteria yang sudah kita tetapkan. Itu contoh ya kan? Itu yang jadi cara bagaimana kita menganalisis data yang masuk, ya kan? Baru data yang masuk, belum analisis data yang sebenarnya. Gitu. Itu contoh. Kemudian ada indikator kinerja dari tim itu. Nah, kita lihat di situ adalah ini contoh saja. Misalnya semua KLB bisa ditanggapi dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, jadi kita perlu tahu itu. Jadi begitu kita mendengar ada satu KLB, maka kita tim emergency langsung bergerak. Jadi enggak cari sana, cari sini. Akhirnya keesokan harinya baru kita bisa melakukan apa-apa. Yang paling baik itu adalah kurang dari 24 jam. Kemudian, ini contoh satu lagi, ya kan? Ini kasus lumpuh layu, ya kan? Kasus lumpuh layu yang berkaitan dengan polio, ya kan? Kaitannya dengan polio sebetulnya. Ini penjaringan apakah memang polio itu masih ada atau tidak. Sehingga salah satu gejala yang bisa dipakai untuk menjaring, menyelusuri ya sebetulnya, melacak apakah itu memang polio atau bukan adalah kasus yang akut flexit paralysis ya kan. Nah, itu targetnya adalah 2 atau lebih per 100.000 anak kurang dari 15 tahun dalam 1 tahun. Jadi kalau di satu puskesmas mungkin tidak bisa ya kan, puskesmas mungkin jumlahnya taruhlah 20.000, jadi berapa? 2 per 5 ya kan, 2 per 5 anak. Nah, enggak lah ya kan, mungkin dalam 3 atau 4 puskesmas baru bisa. Jadi ini biasanya di kabupaten. Jadi dalam satu kabupaten itu harus didapat dalam 1 tahun menemukan kasus AFP ini, dan kemudian setelah ditemukan itulah yang ditelusuri apakah memang anak ini lumpuh layunya, ini namanya lumpuh layu, sering disebut dengan lumpuh layu oleh karena polio atau bukan. Nah, itu yang dipelajari. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan pedoman teknis dari program biasanya. Jadi program itu punya indikator-indikator kinerja untuk setiap kasus atau untuk setiap penyakit. Nah, ini tentu tidak dibahas di sini ya kan. Ini sedikit aja ilustrasi yang saya sampaikan dalam rangka mendapatkan indikator kinerja. Nah, juga kemudian kita perlu menentukan definisi kasusnya. Standar, tentu ada kriteria standar dalam melakukan klasifikasi yang ditetapkan oleh program atau oleh pemerintah. Kemudian kriteria klinis, seseorang itu sakit dengan gejala apa, kemudian dalam waktu kapan, di mana. Jadi ini time place person juga ya kan. Jadi semuanya memang kalau kita bicara epidemiologi ya tentu
batasan waktu, tempat, dan orang itu memang perlu dipegang terus gitu, apa namanya, menjadi isi kita itu bangun tidurnya itu apa, itu variabel epidemiologi katanya. Nah, time, place, person, waktu, tempat, orang. Nah, itulah ya. Kemudian harus simple. Nah, jangan berbelit-belit. Praktis, bisa dikerjakan dan objektif. Kita enggak ada berpihak pada siapapun supaya ini bisa menaikkan atau bisa membatalkan sesuatu, maka kita pakai ini saja. Subjektif jadinya, ya kan? Enggak, kita harus objektif. Kemudian, nah ini juga kita harus memikirkan sensitivity dan specificity dari kriteria-kriteria yang kita tetapkan. Ya, jadi ini pelajaran berikutnya lagi nih. Ada khusus lagi nih kuliahnya nih, sensitivity, specificity ya. Kemudian, nah ini kira-kira gambaran bagaimana kita membangunnya ini. Ya, dari sisi epidemiologi kita punya tugas pengamatan, surveillance, ya kan. Kemudian kita melakukan investigasi dan juga melakukan perkiraan, ya, perkiraan berdasarkan investigasi dan surveillance, jadi berdasarkan analisis yang kita buat. Kemudian klinis, orang klinik itu dia berhadapan dengan orang-orang yang terpapar, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang kritis yang kemungkinan juga menimbulkan kematian. Nah, ini pekerjaan. Kemudian laboratorium jelas untuk diagnostik, ya kan, untuk tentu hal-hal yang berkaitan dengan spesimen dan lainnya. Kemudian dari sisi education ada promosi kesehatan, ya kan, orang-orang yang bertugas di dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Ini ada bisa dari masyarakat, bisa petugas kesehatan, bisa masyarakat umum. Semuanya tergabung di dalam koordinasi. Nah itulah nanti yang dengan para penguasa setempat, pimpinan daerah misalnya, kemudian juga dengan media, dengan hal-hal yang bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, ya kan. Kemudian, nah di tengah yang di atas itu ada vektor reservoir, ya kan. Disitulah antara bagaimana kita kalau ada kasusnya berhadapan pada orang-orang klinis, tetapi bagaimana situasinya, ya kan. Nah, kita akan mengolah secara epidemiologi vektor-vektor yang ada. Vektor itu bisa macam-macam, bisa hewan ataupun serangga dan lain-lainnya. Nah, ini sedikit yang ingin saya tambahkan tentang membangun tim, ya, membangun tim. Ini kira-kira gambar kalau pada saat awal itu. Jadi kita dari berbagai macam latar belakang, ya kan, di dalam tim itu, maka misalnya kita mau masuk kolam nih, semuanya akan merasakan bahwa apakah airnya itu panas, dingin, atau bagaimana, ya kan? So, kita coba, semuanya pada mencoba-coba gitu, ya kan, coba-coba. Ini namanya forming ini. Jadi kita melakukan forming. Kemudian, nah, masuk betul lah ke dalam kolam itu, ya kan, masuk bagaimana betul, ya kan, di situ sudah bahwa ada yang merasakan dingin, mungkin ada yang merasakan kedinginan sekali, ada yang merasa susah untuk berenang dan lain sebagainya, ya kan. Nah, itu namanya storming, ya kan, kita saling mencoba merasakan apa yang ada di dalam kancah yang akan kita kita kerjakan itu. Nah, setelah itu semuanya sudah punya patokan, punya pegangan masing-masing, ya kan? Ada bannya itu, ya kan? Ban yang mereka pegang masing-masing yang sepertinya sudah
sudah pada satu hal yang sama gitu kira-kira. Namanya norming, ya kan? Namanya norming. Nah, kemudian, setelah itu maka semuanya happy, ya kan? Sama-sama mengerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sudah tahu apa yang akan dicapai. Namanya performing, ya kan? Performance, kinerja. Nah, ya, di sini dia akan mendapatkan kinerja yang baik, bisa mengukur sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan orangnya. Itulah kira-kira kalau kita mau membangun tim yang baik. Nah, saya rasa itu, ya kan, itulah dia